Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terbuka ada kunci. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati, diridhoi, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah calon-calon penghuni surga tanpa hisab. Allahumma amin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, berkah, karunia, hidayah, dan mempertemukan kita pada kajian malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam hal kebaikan sampai hari kiamat. Dan semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani jalan para sahabatnya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, menulisnya, dan mengamalkannya. Karena mencintai Al-Qur'an bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa mencintai ilmu, para ulama, dan majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sesepuh kita Bapak Haji Iman, hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ketua DKM Masjid Bapak Haji Hadi, hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Para pengurus masjid dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pada kajian malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberi kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Maka kerjakanlah, laksanakanlah salat karena Rabbmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang yang membencimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan abtar. Bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat ke-108 yang terdiri dari 3 ayat. Di antara 114 surat, surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar, karena terdiri dari 3 ayat. Dan ini terletak di juz 30 yang dikenal dengan juz Amma. Bagaimana dengan surat Al-Asr? Sama juga, terdiri dari 3 ayat. Menurut ahli tafsir, Al-Mufassir Al-Imam Ats-Tsa'labi rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa surat Al-Kautsar terdiri dari 10 kata. 10 kata dan 42 huruf. Adapun surat Al-Asr terdiri dari 14 kata, 68 huruf. Jadi perbedaannya 4 kata ya, Pak ya, Bu. Al-Kautsar 10, Al-Asr 14. Al-Kautsar 42 huruf, Al-Asr 68. Nah, bedanya 26 huruf. Jadi surat terpendek di dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar di manakah diturunkan dan masuk kategori surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Di sini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa
surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pendapatnya Al-Kalbi. Pendapatnya Muqatil. Pendapatnya Ibnu Zubair. Pendapatnya Ummul Mukminin Jauzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang berpendapat surat Al-Kautsar diturunkan di Madinah dan masuk kategori surat Madaniyah, ini pendapatnya Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, Ikrimah, Qatadah, Mujahid. Dan ada yang berpendapat bahwa surat Al-Kautsar ini diturunkan 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ternyata pendapat jumhur, mayoritas ulama tafsir, bahwa surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Kenapa dinamai surat Al-Kautsar? Diambil dari ayat pertama. Inna a'tainaka al-Kautsar. Nama lainnya surat An-Nahr. Diambil juga dari ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi surat Al-Kautsar nama lainnya surat An-Nahr. Maudhu pembahasan utama dari surat Al-Kautsar adalah mengenai karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya, kepada insan kamil, manusia paripurna sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjagaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan utama dari surat Al-Kautsar. Adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kautsar, ini sangat banyak ya Pak ya. Lebih dari 1. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam sahih Imam Muslim diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud atau Sunan Abi Daud. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasai, An-Nasai dalam Sunan An-Nasai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai. Bagaimana bunyi hadisnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina idh akfa ikfa'atan thumma rafa ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Qala unzilat alayya anifan surah
Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Tsumma qala atadruna mal kautsar faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir wa haud taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadan nujum ila akhirih. Yang artinya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami, di tengah-tengah kami, beliau sempat mengantuk sekejap. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, terbangun sambil tersenyum. Maka kami bertanya, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, baru saja turun kepadaku surat Al-Kautsar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Membaca surat Al-Kautsar di hadapan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu? Maka kami, yaitu para sahabat, bertanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui apa itu Al-Kautsar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan Rabbku untukku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Dan seterusnya. Itu diantara asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Jadi Rasulullah biasa mengajari, Pak ya, Bu, mengajari agama Islam, mengajari Al-Quran kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, biasa Rasulullah duduk di tengah-tengah. Kemudian Rasulullah tertidur sekejap. Tiba-tiba terbangun sambil tersenyum. Nah, itulah kronologi sebab turunnya surat Al-Kautsar. Dan fadilah, keutamaan, keistimewaan surat Al-Kautsar ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya hanya 3, tapi syarahnya, penjelasannya luar biasa. Fadilahnya sangat banyak sekali. Jika pada malam hari ini saya tidak sempat menjelaskan sampai selesai 3 ayat, insya Allah bersambung di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena di antara fadilah surat Al-Kautsar ini, di dalam kitab-kitab Fadhail Quran tentang keutamaan, keberkahan, keistimewaan, dan asrar, rahasia surat Al-Kautsar adalah surat ini wasilah
untuk kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia via mimpi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan yang paling tertinggi bukan hanya ketika kita masuk surga tanpa hisab. Kenikmatan yang tertinggi, yang mulia, yang sangat indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Kenikmatan yang kedua adalah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam via mimpi. Sudah 14 abad yang lalu Pak ya, kita tidak tahu bagaimana bentuk dan rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat saya, guru saya Ustadz Ardi setiap hari Selasa ya Pak ya, menjelaskan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah kitab itu saya baca 19 tahun yang lalu. Pengarangnya Imam At-Tirmidzi. Bisa dibaca At-Tirmidzi, At-Turmudzi atau At-Tirmidzi. Semuanya benar. Itu kitab yang sangat luar biasa, Pak. Kalau bisa saran saya Bapak dan Ibu beli kitab tersebut. Dan alhamdulillah kitab tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tahu bagaimana rupa wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya, kupingnya, telinganya, alisnya, hidungnya, giginya, fisiknya, khalqiyahnya. Jadi hadis itu suatu ucapan, qaul, fiil, perbuatan, takrir, ketetapan, dan sifat. Sifat itu ada dua, sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Ya Pak ya. Kalau sifat khuluqiyah itu Rasulullah penyabar, tawadu, tidak marah, tidak sombong, tidak pelit, tidak iri. Itu khuluqiyah. Kalau khalqiyah fisiknya. Fadilah surat Al-Kautsar ini cara bagaimana kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur via mimpi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari jalur sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Man, barang siapa, siapapun, ra'ani, melihatku, fil manam, dalam keadaan tertidur, lalu bermimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihatku haqqan, dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Kenapa Pak, Bu? Fa inna syaitan, maka sesungguhnya setan, iblis, la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai wajahku, bentuk tubuhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari Adam sampai kiamat, yang dimana Nabi dan Rasul itu berjumlah 124.000,
iblis bisa menyerupai semua bentuk manusia, baik Nabi Adam, Idris, dan Nabi Rasul lainnya, bahkan sekelas Tajul Aliyah, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ingat, iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti di antara bahwa manusia insan kamil, manusia paripurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang tertinggi setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah fadilahnya di akhir pada malam hari ini, kalau sempat saya menyelesaikan semuanya atau pertemuan yang akan datang, saya ingin menjelaskan tentang fadilah surat Al-Kautsar, wasilah cara agar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam via mimpi. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, memberikan kepadamu. Ka di sini domir, kata ganti, tertuju kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Ternyata Al-Kautsar ini tafsirnya ada sitah wa isyrin aqwal, 26 pendapat makna dari Al-Kautsar. Cuman dari 26 ini saya kerucutkan lagi menjadi 3. Menjadi 3. Yang pertama, Al-Kautsar itu kalau kita belajar ilmu sharaf atau ilmu tasrif, itu wazannya fa'al. Seperti kataba, fi'il madi, fi'il mudhari'nya yaktubu. Nah, kataba itu wazannya fa'ala. Adapun kata Al-Kautsar wazannya itu fa'al. Sighah bentuknya, sifatnya mubalaghah, hiperbola. Al-Kautsar fa'al. Seperti apa? An-Naufal dari An-Naflu atau Al-Jauhar. Yang artinya Al-Kautsar ini adalah Al-Khairu Al-Kathiru, Al-Khairul Kathir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah ruah. Nah, ini tafsir Al-Kautsar yang pertama ya. Kebaikan yang melimpah ruah. Jadi menurut ahli tafsir dari Mesir, Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi yang wafat tahun 1996 Masehi, beliau mempunyai kitab tafsir At-Tafsir Sya'rawi,
kurang lebih 20 jilid ya Pak ya Bu ya. Beliau mengatakan bahwa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu ada 4. Ada 4 tingkatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada hambanya, termasuk kepada Nabi dan Rasulnya, kekasihnya, wali-wali Allah, orang-orang soleh, kita semua, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, rahmatun, rahmat. Dan rahmat ini diberikan kepada orang muslim dan non-muslim. Insya Allah kita masuk nih, dapat rahmat nih. Di antaranya rezeki, harta. Allah memberi rezeki kepada hamba yang muslim dan yang kafir. Jadi tidak heran ketika ada yang bertanya, kenapa orang-orang kafir itu kaya-kaya, seperti pemain bola Cristiano Ronaldo, Messi, atau Bill Gates dan lain sebagainya. Karena Allah memberi rahmat bukan hanya kepada orang muslim, tapi orang kafir pun diberi rahmat. Di antara rahmat Allah adalah rezeki berupa harta. Tingkatan yang kedua adalah ni'matun, nikmat. Ini diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mukmin. Istilahnya pada umumnya setiap muslim belum tentu mukmin. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Makanya di Quran terjemah Indonesia diartikan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberi kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Tidak salah juga, Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Tapi saya punya arti yang lain. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah barokatun, berkah, keberkahan. Ini Allah berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa ditambah bertakwa? Karena setiap orang yang beriman belum tentu bertakwa. Setiap orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Tingkatan yang keempat adalah fadlun, yaitu karunia. Insya Allah Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, nikmat juga. Mungkin ada di antara salah satu kita di sini yang Allah sudah berikan kepada kita keberkahan dan juga karunia. Makanya ketika kita punya harta, ketika kita banyak ilmu, ketika kita sehat terus, tidak punya penyakit, tiap tahun check up, harus kita katakan sebagaimana dalam Quran surat An-Naml ayat 40, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, wa hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadl, karunia Rabbku. Semuanya ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Kautsar ini saya artikan adalah rahmat yang banyak, nikmat yang banyak, berkah yang banyak, dan karunia yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara Al-Kautsar
suatu rahmat, nikmat, berkah dan karunia yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah an-nubuwah. Sebagaimana ahli tafsir Ikrimah mengatakan an-nubuwah yaitu kenabian. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW kenabian, yang dimana Rasulullah sebelumnya belum menjadi nabi dan rasul, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul dan bergelar ulul azmi. Nabi dan Rasul itu berjumlah 124.000. Kalau Nabi itu dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan umatnya, termasuk istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya dan umatnya. Makanya ada kaidah Pak, Bu ya. Setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul sudah pasti nabi. Dikerucutkan lagi menjadi 313 rasul. Dikerucutkan lagi menjadi 25 rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dari Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 25 nabi itu dan rasul yang bergelar ulul azmi hanya 5. Pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua siapa, Bu? Yang bergelar ulul azmi? Siapa, Bu? Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Musa alaihi salam. Yang keempat Isa alaihi salam. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad diangkat menjadi nabi, rasul dan bergelar ulul azmi. Luar biasa, Pak. Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan ujian penyakit selama 35 tahun, tapi belum bergelar ulul azmi. Dia sabar. Tapi lama-lama Pak ya, sabarnya tidak seperti 5 rasul ini. Maka dalam Al-Quran beliau menyebutkan idznada anni rabbani apa? Idznada anni rabbiya masnadur anta hamur rahimin. Rasulullah, Allah menyuruh kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk berendam di sungai. Nah, itu termasuk doanya Nabi Ayub alaihissalam. Rabbiya anni masanadurru wa anta hamur rahimin. Kalau doa Nabi Muhammad wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, perbanyak membaca doa Nabi Ayub dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara rahmat, nikmat, berkah, karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah an-nubuwah. Yang kedua, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu al-ilmu wal Qur'an. Allah beri nikmat karunia berupa ilmu dan Al-Quran.
Makanya ilmu itu sangat penting. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surat Thaha doanya apa, Pak? Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahilah ilmu kepadaku. Di situ Rasulullah tidak meminta Rabbi zidni malan, harta. Tidak minta Rabbi zidni misalnya martabat, harkat, derajat. Tidak minta Rabbi zidni misalnya waladan, anak. Tidak minta Rabbi zidni nisaan atau zaujatan, banyak istri. Tapi doa yang Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi zidni ilman, ilmu. Jadi di antara manusia seluruh para nabi dan rasulnya yang paling banyak ilmunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an. Di antara nikmat yang banyak itu adalah kata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu wal Qur'an, yaitu Quran. Karena Quran ini pelengkap kitab-kitab sebelumnya, melengkapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Bedanya kalau suhuf itu kitab yang sederhana, suhuf. Adapun Alkitab, kitab yang sempurna. Dan Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga, nikmat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa qala al-Mughirah huwa al-Islam. Berkata Imam Al-Mughirah bahwa nikmat Islam, bahwa Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad itu semuanya membawa agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas, memusnahkan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang hak, yang benar adalah Islam. Yang keempat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Husain bin Fadl, Al-Husain bin Fadl, adalah takhfifu asy-syara'i, yaitu kemudahan dalam bersyariat. Kemudahan dalam bersyariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana umatnya Nabi Muhammad diwajibkan sholat hanya 5 waktu. Umat terdahulu, umat Nabi Musa sebanyak 50. Bahkan ketika orang yang melakukan dosa besar pada zaman Nabi Musa, bagaimana bertobatnya? Dengan bunuh diri. Adapun umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima,
nikmat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Imam Abu Bakar bin Ayyash, adalah kathratu ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi, yaitu banyaknya sahabat, pengikut dan umatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali sahabatnya. Bukan hanya sahabat, tapi pengikut dan umatnya sangat banyak sekali. Dan yang keenam, kata Imam Al-Mawardi dan Ja'far Shadiq, di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa asy-syafa'atu, yaitu syafaat. Berupa syafaat. Bahwa kita tahu ada namanya syafaat uzma. Kita ini lebih banyak Pak Ibu berdoa untuk diri kita sendiri, buat keluarga kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya. Makanya di yaumul mahsyar, yang dalam riwayat yang di mana asyam, matahari sejengkal di atas kepala kita, dari Nabi Adam tidak mampu bilang ke Nabi Nuh, lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul mahsyar. Allahumma amin. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bersambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.